MJ listeners, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah tersambung dengan anggota Dewan Energi Nasional, Bapak Satya Widya Yuda. Pak Satya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami juga telah tersambung dengan Ketua Komisi 7 DPR RI, Mas Sugeng Suparwoto. Kita juga mau menyapa, sudah berada di studio bersama saya pagi hari ini jurnalis senior Leonard Samosir. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi, Mercy dan MG listeners. Baik, kita nanti akan ke Pak Sugeng, tapi saya pengen tanya terlebih dahulu ke Pak Satya nih sambil menunggu Pak Sugeng Suparwoto. Pak Satya, pada pekan lalu Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan ini mengatakan akan ada kenaikan, akan ada pengumuman mengenai kenaikan harga BBM di pekan ini. Apakah ini sudah dikomunikasikan dengan dan sudah ada informasi terkait dengan kenaikan harga tersebut, Pak Satya? Ya, sampai sejauh ini masih belum, Mbak. Jadi yang sudah beredar di publik itu juga kami dengar melalui media massa dan media sosial, tapi secara resmi belum terkomunikasikan, dan kami menyadari bahwa menyangkut masalah BBM subsidi tentunya pemerintah sesuai dengan Perpres ya. Kalau kita ngikutin Perpres 69 tahun 2021, itu memang yang diamanahi adalah Kementerian Keuangan yang mewakili pemerintah di dalam rangka menghitung. Jadi saya yakin Pak Luhut pun yang dimaksud ataupun juga Pak Erlangga di dalam statementnya masih menghitung itu kira-kira. Jadi kita mesti sabar menunggu dulu ya dari Kementerian Keuangan nanti yang akan memberikan data lebih rinci dan lengkapnya. Karena APBN itu Kementerian Keuangan. Baik, apakah Dewan Energi Nasional ini juga ikut dalam perhitungan atau formulasi dari harga BBM bersubsidi, dan jika ada kenaikan, ini kenaikannya akan berapa banyak, Pak? Kita tidak dalam posisi untuk menghitung ya, Okay. karena kebetulan Menteri Keuangan itu juga anggota Dewan Energi Nasional, Pak. Okay. Jadi beliau mewakili pemerintah di dalam lingkup Dewan Energi Nasional. Namun demikian, kalau di Dewan Energi Nasional secara keseluruhan yang terdiri dari pemangku kepentingan dan wakil daripada pemerintah, kita selalu mempunyai rujukan kalau di dalam masalah yang menyangkut subsidi ya, baik itu BBM ataupun juga subsidi yang lain, itu kita mengacu kepada Undang-Undang 30 2007. Di situ sudah disebutkan dengan tegas sekali bahwa subsidi hendaklah tepat sasaran. Okay. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Di samping kita juga mengacu tentunya dengan Undang-Undang APBN 2021 nomor 6, yaitu yang berlaku untuk menghitung pembelanjaan di tahun 2022. Di situ juga disebutkan sebetulnya, jadi kalau dibaca dengan baik, di sana juga ada cara-cara menghitung di saat harga minyak itu naik, yang ada windfall-nya gitu kira-kira, ya kan? Itu menjadi pendapatan negara bukan pajak, tapi di sisi yang lain karena kita defisit, maksudnya konsumsinya lebih banyak daripada produksinya, maka itu juga dihitung. Lantas nanti selisihnya, jadi antara yang disebut windfall tadi untuk minyak ya, Baik. ini diselisihnya dengan yang kita impor gitu ya. Nah itulah menjadi beban daripada negara untuk melakukan subsidi. Itu diatur di dalam Undang-Undang APBN 2021. Baik. Tetapi yang mungkin di sini perlu ditandaskan, karena di dalam Undang-Undang APBN itu implementasi kalau subsidi itu di Perpres 69 tadi. Okay. Ya, di situ disebutkan bahwa ini semuanya berpulang pada kemampuan keuangan negara. Okay. Serta memperhitungkan kemampuan daripada daya beli masyarakat. Jadi dua hal itu yang menjadi acuan ya kita di dalam rangka mengantisipasi adanya gejolak harga minyak dunia dan bagaimana mengendalikan subsidi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri SDM. Baik, berarti catatan dari Dewan Energi Nasional adalah bagaimana ini kemampuan dari APBN untuk bisa mensubsidi dan juga bagaimana daya beli masyarakat, serta harus tepat sasaran subsidi tersebut ya, Iya, Pak Satya. Betul. Baik. Betul Baik, sekali. Pak, kita mau juga konfirmasi nih ke Pak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7. Pak Sugeng, apakah sudah dapat mendengar suara kami? Selamat pagi, Pak Sugeng. Suaranya belum terdengar.
Baik, sambil kita menanti Pak Sugeng juga, ini suaranya masih belum terdengar. Pak Sugeng, kita ke Bang Leonard Samosir terlebih dahulu. Bang Leo, Pak Luhut minggu lalu bilang akan ada potensi pengumuman kenaikan harga pekan ini. Ya, Ini apakah momentum yang tepat? eh, Mas Satya selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, merci Mas Satya dan MG listeners. Pekan lalu ya, Mas Satya juga ikut dalam diskusi kita di program Economic Challenges Metro TV Selasa lalu. Itu diskusi memperlihatkan bahwa sebetulnya ada opsi antara menaikkan harga jual Pertalite dan juga ada opsi untuk menambah alokasi atau penambahan kuota Pertalite, betul ya Mas Satya ya? Iya, kuota betul. Nah, di dalam diskusi itu mengemuka bahwa Halo. ya, Baik, nampaknya sudah terhubung bersama kami Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng, selamat pagi. Ya. Nah, ini sudah ya terhubung. silakan. Pagi. Selamat pagi. Baik, nanti kita akan lanjutkan bersama Bang Leonard Samosir, tapi kita pengen ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, minggu lalu Pak Luhut mengatakan pemerintah kemungkinan besar minggu ini akan mengumumkan terkait dengan kenaikan harga BBM. Nah, ini apakah sudah diketahui oleh DPR, Pak? Sudah ada komunikasi dengan Pak Sugeng dan juga tim Komisi 7? Ya, bahwa informasi tentang mau naik atau tidak naiknya BBM, tentang subsidi dan sebagainya, memang belum dibahas di DPR. Prinsip dasarnya adalah kami setidaknya menggarisbawahi 3 hal soal BBM ini. 1, tentang kemampuan atau daya beli masyarakat. Kedua, tentang kondisi keuangan negara. Dan ketiga, juga kondisi BUMN yang mendapat tugas untuk menyalurkan BBM tersebut. Dalam hal ini adalah Pertamina. Dalam APBN yang diumumkan asumsi makro APBN yang disampaikan Presiden tanggal 16 Agustus yang lalu, bahwa subsidi dan kompensasi hanya 336 triliun, dan ini tentu turun dari apa yang hari ini terjadi 502 triliun. Nah, dalam keadaan demikian, beberapa hal memang harus menjadi perhatian. Sebagaimana saya tadi sampaikan, 1 tentang daya beli masyarakat misalnya. Kita tahu bahwa daya beli masyarakat hari ini masih sangat-sangat rentan ya. Yang ini harus menjadi perhatian kita semuanya, supaya inflasi tidak tinggi dan nanti implikasinya terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang turun, dan itu pasti kemiskinan akan naik. Baik. Nah, ini yang menjadi concern juga di DPR. Jadi dengan tidak dengan serta-merta lantas kita setuju begitu saja. Kalau toh memang harus ditinjau kembali perihal BBM ini, perihal tentang subsidi dan juga kompensasi, tentunya hal-hal yang lain harus diperhatikan dulu. Baik. Pertama adalah ketepat sasaran tadi. Bahwa angka-angka menunjukkan memang bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran, bahkan sampai 70% lebih tidak tepat sasarannya. Artinya bahwa BBM subsidi ini hanya menjangkau yang tepat sasaran kurang lebih hanya 27% bahkan. Ini kan sangat-sangat ironis sekali. Jadi justru subsidi ini yang menerima itu adalah justru golongan mampu. Baik. Dalam konteks itu lantas, menurut hemat kami, sudahlah kalau memang ketepat sasaran ini menjadi prioritas utama, dan itu menurut saya juga memang harus wajib ya. Baik. Mengingat juga kemampuan keuangan negara yang tidak juga cukup baik hari ini gitu, dan karena besar sekali subsidi tersebut, kita klasifikasikan saja bahwa subsidi itu memang ideologi subsidi itu adalah untuk orang tidak mampu atau masyarakat tidak mampu, atau untuk usaha kecil menengah untuk mengenerate ekonomi. Yeah. Nah, maka dari itu menurut hemat saya, dan itu akan memotong banyak sekali, sudahlah yang berhak mendapatkan harga subsidi itu adalah motor, ya, sekali lagi yang Pertalite itu adalah motor saja. Dan kedua adalah untuk angkutan umum atau angkot.
Sementara untuk solar, karena ini besar sekali juga subsidinya, untuk solar itu cukup untuk kendaraan logistik, tetapi yang roda 4. Sekali lagi ya, kendaraan logistik roda 4. Oke. Dan kalau ini yang ditetapkan, saya kira sangat secara volume akan mengurangi banyak sekali volume BBM bersubsidi. Dalam APBN tahun 2022 misalnya, total volumenya Pertalite itu mencapai 23 juta kiloliter, dan beberapa waktu lalu ditengarai ada tanda-tanda untuk kurang, maka waktu itu kita sepakati di Komisi 7 untuk ditambah kurang lebih 5 juta kiloliter Pertalite. Tetapi itu tadi dikarenakan di samping memang ekonomi ini bergerak bagus dengan pertumbuhan sampai 5,44%, dan itu juga pastinya mengkonsumsi energi yang cukup besar juga, tetapi tadi aspek ketidak tepat sasaran itu tadi juga menjadi concern kita. Pak Sugeng, berarti Bapak sendiri tidak terlalu setuju dengan adanya rencana kenaikan harga ya Pak, tapi lebih ditekankan untuk lebih tepat sasaran supaya bisa mengurangi subsidi beban biaya ini ya Pak. Baik, nanti kita akan karena implikasinya baik Pak, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan coba minta tanggapan dari Bang Leonard Samoser dulu, Bang. Bagaimana ini terkait dengan rencana kenaikan harga? Apakah momentumnya tepat dan bagaimana nih supaya tepat sasaran, Bang? Ini yang menjadi perhatian bagaimana, Pak, Bang? Ya, merci Mas Sugeng, selamat pagi, dan Mas Satya dan MJ listeners. Diskusi terakhir menunjukkan, Mas Sugeng saya rasa juga memantau di diskusi kami, bahwa pilihannya pemerintah ingin menjaga daya beli tadi yang Mas Sugeng sudah katakan, lalu mengendalikan inflasi. Akhirnya opsinya kelihatannya adalah menambah 5 juta kiloliter Pertalite yang diharapkan cukup sampai akhir tahun, lalu kemudian memastikan bahwa pengendalian penggunaan BBM Pertalite itu tepat guna dengan mengoptimalkan My Pertamina yang dipakai oleh Pertamina. Nah, kalau kemudian ternyata Menko Marinvest mengatakan bahwa ada rencana untuk menaikkan harga BBM, saya tidak tahu ada perkembangan apa yang terjadi. Yang saya khawatir adalah memang larinya kepada daya beli masyarakat. Karena kalau BBM naik kan bukan hanya angkutan yang naik, tetapi harga barang biasanya langsung naik, begitu ya Mas Sugeng ya. Itu yang akan dipass through oleh para penjual. Kalau itu terjadi, ya khawatirnya inflasi bisa double digit nih di tahun ini, karena inflasi bahan pangan kan juga masih cukup tinggi. Kalau ditambah dengan inflasi akibat Pertalite yang dinaikkan di tahun ini, ya pemerintah harus sungguh-sungguh kemudian mengendalikan laju inflasi ini. Itu sih yang menurut saya, Mercy. Baik, lalu bagaimana nih Bang Satya? Tadi kan Pak Sugeng katakan bahwa supaya lebih tepat sasaran bisa nih dengan menggunakan misalnya Pertalite hanya untuk motor dan angkutan umum, sementara solar untuk logistik kendaraan roda 4. Nah ini apakah ini bisa diaplikasikan sebagai solusi supaya tepat sasaran? Bagaimana Bang Satya? Ya, sebetulnya sudah cukup lama berkembang ya metodologi kita untuk menekan subsidi. Itu salah satunya tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Sugeng, itu adalah mengontrol ya. Tapi namun kalau di dalam mengontrol itu tentunya perlu payung hukum kan. Jadi kita harus merevisi Perpres 191 tahun 2014. Siapa sih yang eligible, siapa yang berhak menerima. Itu menjadi satu PR tersendiri yang sekarang lagi digodok juga adanya revisi supaya nanti BBM itu bisa terklasifikasi menjadi jenis BBM khusus ataupun yang penugasan. Nah, ini yang tentunya itu menjadi pintu yang paling utama, karena kalau tidak nanti chaos tuh di dalam implementasinya. Itu apabila kita menekankan kepada jumlah penerima, jadi lebih kepada konsumsi yang di manage. Lantas yang tidak kalah penting sebetulnya, karena kita di sini menyebutkan bahwa tadi disepakati juga Pak Sugeng bahwa 3 faktor, salah satunya itu adalah kemampuan daripada keuangan negara serta daya beli masyarakat, maka metodenya itu bisa juga sebagaimana yang sudah pernah diterapkan pada awal pemerintahan Pak Joko Widodo yang pertama. Itu di tahun 2014 hingga mungkin awal 2016 atau akhir 2015, di mana subsidi itu diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak,
Ya, jadi subsidinya diberikan langsung pada masyarakat yang berhak dengan menggunakan BLT dan lain sebagainya. Memang ini data menjadi kunci saat itu. Lantas harga daripada BBM-nya itu diatur per 3 bulanan. Jadi tergantung fluktuasi daripada harga minyak. Itu pernah dijalankan oleh pemerintah, namun tidak berlangsung lama karena pada tahun 2016 ke atas ditahan harga itu hingga saat ini, ya. Maka muncul kalau kita berbicara premium ya saat itu, nah muncul sekarang Pertalite mendapatkan penugasan khusus. Nah itu salah satu metodologi juga, karena pada waktu kita mengatakan bahwasannya siapa sih yang berhak gitu, ya kan subsidi itu kalau kita berbicara daya beli masyarakat tidak semuanya mempunyai kendaraan yang berhak disubsidi. Karena ada masyarakat yang tidak berkendaraan, tetapi terimplikasi karena kalau mereka melakukan mobilitas, dia juga menggunakan kendaraan. Jadi secara tidak langsung, dia menjadi berkendara. Maka kenapa pemilihan penerima ini menjadi hal yang penting. Jadi bisa juga komoditasnya itu dilepas, ya komoditasnya atau diatur, tidak dilepas murni, tetapi masyarakat yang benar-benar perlu mendapatkan subsidi itu langsung mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga mereka terjaga daya belinya, sehingga faktor itu juga bisa. Ini metode yang pernah dijalankan oleh pemerintah Pak Jokowi tahap 1 waktu itu. Nah, pilihan kedua yang sebagaimana barusan kita diskusikan, jadi langsung dikontrol siapa yang berhak membeli BBM-nya. Nah, namun demikian itu kan perlu sosialisasi, perlu perangkat aplikasi seperti yang kemarin cukup diributkan ya, padahal maksudnya baik. Gitu. Jadi kalau dua hal itu bisa dijalanin, saya yakin volume itu bisa kita tekan dan memang masyarakat yang berhak bisa menikmatinya gitu. Baik, Pak Satya, ini berarti revisi Perpres yang menjadi landasan hukum siapa yang berhak menerima BBM subsidi ini masih belum selesai ya Pak Satya? Belum. Justru itu yang sampai sekarang kenapa My Pertamina ya namanya ya, aplikasi itu belum bisa diterapkan karena belum ada legal standing-nya. Karena kalau tidak nanti akan rame di pom bensin kan. Baik. Dasar hukumnya apa? Kok yang A diizinkan, yang B tidak gitu. Karena pola distribusinya saat ini kan masih menggunakan pola distribusi terbuka. Baik Pak Satya. Nah, kalau menurut Pak Sugeng sendiri bagaimana nih Pak Perpres yang menjadi landasan hukum untuk membuat ini bisa lebih tepat sasaran, Pak? Ini justru malah belum selesai revisinya. Dan kedua tadi Pak Satya juga mengatakan bagaimana jika harga BBM tetap naik, tapi mungkin ada bantuan langsung tunai kepada mereka yang berhak untuk menerima bantuan langsung tunai sehingga daya belinya terjaga. Ini bagaimana Pak Sugeng? Iya, jadi memang bahwa segala kebijakan sudah barang tentu ada payung hukum ya. Dalam hal ini berupa Perpres atau peraturan presiden. Betul ya bahwa ideologi subsidi memang sebetulnya adalah ditujukan kepada orang yang tidak mampu untuk mempunyai kemampuan daya beli. Maka betul juga kalau subsidi itu mestinya kepada orang atau kepada keluarga, tidak kepada barang. Seperti hari ini subsidi kepada barang kan. Bayangkan sering terjadi, selain terjadi disparitas harga di lapangan, juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bayangkan, hari ini Pertalite itu yang disubsidi oleh pemerintah demikian besar, harganya di Pertamina itu, di SPBU Pertamina, 7.650. Padahal ongkos ekonominya itu, biaya ekonominya itu total kurang lebih 17.000. Bandingkan saja pom bensin Pertamina dengan pom bensin di luar Pertamina. Misalnya ada Shell, ada juga BP, misalnya tuh sama-sama RON 90, Pertalite itu adalah RON 90, tapi harganya jauh sekali. Maka sangat-sangat mungkin terjadi berbagai hal penyimpangan-penyimpangan. Itu juga terjadi di gas, misalnya gas 3 kg atau LPG itu, di mana setiap kilogramnya negara mensubsidi 11.000 dibandingkan karena mestinya harganya 15.000 per kilogram, sementara gas itu bagi agen menebus ke Pertamina hanya 4.000 per kilogram. Jadi kalau 3 kilogram itu hanya kurang lebih 12.000 saja nebus ke Pertamina. Sehingga setiap kilogram kurang lebih 11.000 itu disubsidi gas.
Kalau Oke. 3 kilogram berarti 33.000. Nah, hal-hal ini memang memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di bawah, di Oke. mana yang berhak justru tidak bisa dijangkau atau tidak mendapatkan, sementara baik BBM maupun gas LPG itu banyak dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak mestinya, Oke. ya orang-orang yang mampu. Maka dalam konteks tadi juga termasuk bagaimana keuangan negara yang terbatas, Menteri Keuangan telah menggarisbawahi akan ada subsidi kurang lebih 336 triliun. Artinya bagaimana dengan 336 triliun itulah nanti tidak berpengaruh terhadap misalnya harga Pertalite dan juga harga solar misalnya, maka ya mau tidak mau volumenya yang harus kita agar tepat sasaran. Oke. Tepat sasaran yang signifikan, sementara beberapa waktu lalu sempat dihitung misalnya kendaraan roda 4 yang di bawah 1.500 cc, tetapi itu susah mengidentifikasi. Oke. Lebih baik menurut hemat saya adalah sudahlah yang mendapatkan subsidi itu seperti saya kemukakan tadi, motor saja, sekali Oke. lagi motor dan kendaraan angkutan umum, Oke. serta untuk solarnya kendaraan logistik, tetapi itu dibatasi juga logistik roda 4. Tidak lagi truk-truk truk yang lebih dari 4, ada roda 6, ada roda dan sebagainya. Karena kita lihat, kita tahu yang truk-truk besar itu adalah lebih untuk industri besar. Ya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Sekali lagi kita harus memperhatikan daya beli masyarakat. Ya. Berat sekali memang ini belum boleh kalau nanti BBM naik itu lantas implikasinya harga-harga akan naik semuanya dan kemampuan daya beli masyarakat akan turun. Baik. Saya sejujurnya menyayangkan statementnya Pak Luhut, meskipun itu adalah mungkin prakondisi. Karena apa? Implikasinya ini BBM di pom-pomnya Pertamina diras ini. Karena semua orang pada beli Pertalite dan sebagainya dan juga solar, bahkan ditandai ada penimbunan ini. Karena akan naik segera gitu. Nah, mestinya dihitung dulu lantas paling Sabtu hari atau 2 hari diumumkan saja kalau memang mau naik sehingga tidak menimbulkan problem-problem di lapangan. Ya. Hal lain yang juga saya garis bawahi tadi perlu juga diselamatkan adalah BUMN yang mendapatkan penugasan public service obligation dalam hal menyalurkan BBM ini, BBM bersubsidi adalah Pertamina. Baik. Sekarang semua selisih masih ditanggung oleh Pertamina, baik itu solar, bahkan Pertalite, karena Pertalite yang 7.600 itu harga keekonomiannya adalah 17.000. Betul dihitung akan dikompensasi, tetapi nah inilah saya dengar sendiri bahwa untuk tahun ini saja ada kurang lebih hampir 100 triliunan, 120-an triliun kalau tidak salah, yang itu adalah carryover dari tahun lalu plus semester yang lalu, meskipun pemerintah telah membayar 80 triliun lebih beberapa waktu lalu. Tapi karena memang besar apa yang menjadi kompensasi dan juga subsidi yang belum dibayarkan oleh pemerintah, maka Pertamina juga menghadapi persoalan keuangan yang sangat-sangat serius. Mengingat untuk mempertahankan operasional selama 3 minggu saja, itu membutuhkan 1 bulannya $6,7 miliar, 100 triliun juga itu. Nah, hal-hal inilah harus segera memutuskan sesuatu dengan perhitungan-perhitungan yang terukur, yakni menyangkut tentang tadi daya beli masyarakat, keuangan negara, dan ketiga adalah BUMN yang mendapat penugasan juga harus mendapat perhatian. Baik, Pak Sugeng, berarti tadi Bapak setuju Pak kalau dalam jangka pendek ini misalkan harga naik tapi masyarakat yang tidak mampu, yang menengah ke bawah ini diberikan BLT untuk menjaga daya belinya, itu setuju Pak? Betul sekali. Memang justru harus ada bantalan sosial. Harus itu bahkan begini, ada aspek yang lebih penting juga yang lain. Kita khawatir betul ada apa yang terjadi disebut dengan generation loss ya, bahwa hari ini adalah stunting kita naik tinggi sekali. Jadi kekurangan gizi di tingkat balita dan sebagainya itu juga tinggi sekali. Maka sudah waktunya kita berpikir bahwa subsidi itu adalah juga harus subsidi masif terhadap tidak saja energi saja. Energi perlu ya.
subsidi energi sangat perlu, tetapi juga perlu juga dipikirkan ini subsidi terhadap peningkatan gizi balita kita. Baik. Kita Baik. ini bisa dikatakan dalam posisi yang sangat-sangat rawan. Oke, baik. Pak Sugeng, kita akan minta tanggapan juga nih dari Bang Leonard Samosir terkait dengan tadi kan dibahas juga oleh Pak Sugeng dan Pak Satya terkait dengan subsidi yang tepat sasaran. Ini penting tapi kenapa implementasinya susah sekali, Bang? Dan menurut Abang bagaimana nih kalau misalkan harga BBM naik tetapi diberikan BLT kepada yang kurang mampu gitu, apakah bisa menjadi solusi jangka pendek, Bang Leo? Yang pasti tadi kan sudah jelas ya, saya hanya minta kepada pemerintah yang pertama, segera revisi Perpres yang menjadi dasar alokasi BBM itu. Jangan wacana terus, karena kalau wacana terus akhirnya nanti bisa bergerak liar. Yang tadi saya tidak tahu ya, yang disinyalir oleh Mas Sugeng sudah ada yang memenuhkan tangkinya, karena terlalu lama antara desas-desus dengan keputusan pasti. Ya. Kalau perpresnya itu belum beres, walaupun misalnya dinaikkan harganya, itu saya rasa juga orang tidak kemudian segera berhemat. Karena kalau dinaikannya juga tidak terlalu jelas, orang bisa berspekulasi. Itu satu. Yang kedua, saya bertanya ke ekonom dari dua bank terbesar di Indonesia. Simulasi mereka mengatakan ceteris paribus, kenaikan Pertalite 10%, itu akan menaikkan inflasi total sekitar 0,3%. Itu maksudnya hanya memperhitungkan kenaikan Pertalite-nya saja. Dia tidak memperhitungkan kenaikan barang yang terjadi karena barang-barang dinaikkan harganya oleh penjual. Multiplier efeknya. Betul. Gitu ya, Bang ya. Nah, itu artinya mereka mengusulkan kalau memang mau dinaikkan jangan terlalu banyak dalam waktu singkat. Karena itu bisa bikin shock yang tadi khawatirnya daya beli masyarakat. Lalu yang ketiga, saya setuju ada bantalan sosial, tapi itu pun harus dipastikan benar-benar tepat sasaran. Karena sistem subsidi terbuka yang sekarang dipakai untuk Pertalite ya rawan sekali penyelewengan, dan jangan sampai nanti ketidakjelasan siapa yang berhak mendapat apa membuat nanti masyarakat bertarung sendiri di pom bensin. Jangan sampai nanti ketidakjelasan aturan itu membuat banyak keributan di pom bensin. Semoga itu tidak terjadi. Itu, merci, makasih. Baik, Bang. Tadi strategi komunikasi jika ada kenaikan harga, yang menjadi highlight Bang Leo adalah jangan sampai rumornya beredar luas dan menyebabkan jangan banyak penyelewengan. Kalau memang mau dinaikkan nanti malam, umumkan nanti malam jam 9 malam, berlaku jam 12 malam. Itu saya ingat betul beberapa kali terjadi, supaya kemudian ya goncang itu tidak terjadi lama-lama. Begitu, merci. Baik, menurut Bang Pak Satya ini gimana, Pak, terkait dengan komunikasi kenaikan harga sendiri ini baiknya seperti apa supaya minim penyelewengan? Iya, memang apabila dilakukan dengan cara yang lebih tepat, dalam arti kata tidak menggantung terlalu lama, itu akan mengurangi banyak risiko. Karena kalau kita sudah umumkan atau sudah ancang-ancang, itu kadang-kadang seringkali terjadi barang-barang yang lain sudah bisa pada naik gitu. Itu yang dimaksud dengan shock inflation. Jadi inflasi yang mendadak hanya karena pengumuman yang belum tentu diimplementasikan. Nah, untuk menghindari hal semacam itu, saya sepakat dengan Bang Leo tadi bahwasanya sebaiknya apabila keputusan sudah mengarah ke sana, ya dilakukan dalam waktu yang pendek sehingga tidak menimbulkan banyak spekulasi. Tapi dari semuanya ini saya sepakat sekali dengan Pak Sugeng mengenai 3 faktor yang paling penting, yaitu daya beli. Ya, itu harus menjadi hal yang harus krusial. Lantas kita mengingat tentang kekuatan daripada keuangan negara, karena energi itu menjadi salah satu faktor untuk mengembangkan atau melakukan pembangunan, dan kita masih menginginkan sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 itu sekitar 5,4%. Tentunya perlu anggaran yang bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi memang uang APBN kan tidak boleh habis semuanya untuk subsidi, nanti tidak ada pembangunan kalau itu dilakukan. Nah, tentunya hal-hal yang memilahkan antara kepentingan kita untuk meningkatkan pembangunan, bagaimana orang yang memang layak disubsidi itu bisa merasakan dengan baik, saya berkeyakinan inflasi bisa terjaga.
ya apabila itu tepat sasaran. Memang data menjadi faktor yang paling penting gitu. Karena dari data itu kita mengetahui kelompok mana yang memang layak disubsidi. Baik, terakhir nih untuk Pak Satya, Pak Sugeng dan juga Bang Leo, bagaimana strategi jangka panjang supaya problem ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang? Karena kita masih bisa lihat harga minyak yang fluktuatif di masa depan ini, kita tidak tahu prediksi harga seperti apa. Nah, ini solusi jangka panjangnya seperti apa? Apakah dengan peralihan ke kendaraan listrik dan juga B40 dimaksimalkan? Nah, ini bagaimana nih Pak Satya, Pak Sugeng dan juga Bang Leo? Pak Satya terlebih dahulu, Pak. Iya. Kalau di dalam rencana umum energi nasional, ya termasuk kita sekarang dalam rangka merevisi RUEN supaya disesuaikan dengan transisi energi, itu clear kok Pak. Jadi misalkan transportasi itu kita akan menuju kepada electric vehicle ya atau mobil listrik. Bahan bakar hidrogen juga sekarang lagi dikaji apabila itu bisa penetrasi di dalam pasar, serta tidak kalah penting sebetulnya yang program pernah dijalankan tapi belum juga jalan, itu adalah konversi daripada BBM ke BBG, ke bahan bakar gas, karena Indonesia relatif mempunyai gas yang cukup gitu ya, sehingga itu bisa mengatasi demand atau mengurangi demand daripada BBM yang jumlahnya cukup besar. Jadi kalau hal-hal seperti itu kita jalankan secara konsisten, ya termasuk peningkatan dari B30 ke B40, ya itu kan juga memerlukan teknologi tersendiri sebetulnya di dalam otomotif ya, karena kita tidak menginginkan dengan di dalam internal combustion engine itu apabila jumlah daripada biofuelnya melebihi, performance-nya berkurang. Nah ini tentunya perlu komitmen antara manufacturer ya dan juga kebijakan domestiknya. Manufacturernya kebetulan banyak dari Jepang, dari Korea ya, dan maka mereka juga harus mempunyai istilahnya willingness ya untuk supaya mereka juga bisa mendukung daripada kebijakan negara-negara yang menjadi pengimpor terbesar di dalam otomotif. Itu saya pikir bisa menjadi solusi sesuai dengan strategi transisi energi kita mengurangi emisi karbon. Baik, Pak Satya. Pak Sugeng, bagaimana Pak untuk solusi jangka panjangnya? Iya, solusi jangka panjang jelas bahwa fosil itu sudah jadi masalah di kita. Jadi khususnya BBM ya. BBM jelas kita nih apa yang kita produksi dengan apa yang kita konsumsi adalah jomplang ya. Kita produksi bahkan di APBN 2023 pemerintah bahkan menetapkan hanya 660.000 barel per hari. Ya. Sedangkan kalau tidak dikendalikan, konsumsi BBM diperkirakan bahkan sudah 1,430.000 barel per hari. Yeah. Betapa senjangnya. Maka kedua adalah bahwa memang sudah mahal juga fosil yang berupa BBM, gas, dan batu bara. Bayangkan, listrik itu hari ini kalau tidak di cap dengan DMO di batu baranya ya, DMO atau Domestic Market Obligation dan DPO Domestic Price Obligation, itu harganya kurang lebih 4 kali lipat naiknya listrik hari ini. Kenapa? Ya. Karena GAR 6.322 sebagai patokan internasional itu sekarang harganya $400 per metrik ton. Ya. Sementara Pertamina pakai GAR 4.100. Harganya itu kurang lebih $240 per metrik ton. Okay. Nah, bayangkan betapa. Dengan DMO dan DPO, maka PLN sekarang hanya membeli batu bara 1 tonnya kurang lebih $46 saja. Okay. Bayangkan berapa itu artinya disubsidi juga. Sehingga listrik itu hari ini masih relatif murah. Sehingga kita bersyukur hari ini kita tidak mengalami persoalan listrik karena relatif murah. Karena apa? Karena energi primernya berupa batu bara kita kendalikan. Baik. Ingat karena kita ini termasuk yang memproduksi batu bara setahun kurang lebih 600 juta metrik ton dengan DMO Domestic Market Obligation 25%, maka 150 juta metrik ton setiap tahun itu adalah tersedia batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Yang diserap di PLN adalah kurang lebih 130 juta ton dan 15 juta ton yang lain untuk industri yang lain. Nah, artinya apa? Kita harus segera masuk ke energi baru terbarukan. Karena sudah sangat murah kalau dibandingkan fosil hari ini dengan harga yang disubsidi
Kalau tidak disubsidi, energi fosil itu udah jauh-jauh lebih Nah, mahal oke. dari energi baru terbarukan. Baik. Apa untuk kita kaya raya untuk energi baru terbarukan, tenaga surya misalnya itu jauh-jauh lebih murah dengan baseload baterai storage sekalipun dibandingkan batu Baik. bara sekalipun kalau tidak disubsidi. Baik. Karena hari ini PLN kita yang 68 giga seluruh Indonesia itu 68.000 megawatt, 67%-nya bahkan itu masih PLTU batu bara. Dan Oh, itu oke. tadi dengan mekanisme disubsidi, dengan DPO (Domestic Price Obligation) ya, di mana PLN hanya beli $46 saja per metrik Baik. ton. Berarti Sedangkan memang harga setuju ya Pak internasionalnya untuk ke 240. energi baru terbarukan ini menjadi sangat penting iya. dan harus dipercepat ya Pak. Indonesia Baik. bukan persoalan setuju. Energi baru terbarukan bukan pilihan tapi keharusan. Kalau Indonesia mau selamat, masuklah ke sana. Memang problemnya adalah PLN sekarang masih oversupply. Pulau Jawa juga oversupply dan sebagainya. Tetapi tidak bisa tidak, harus mulai kita masuk ke energi baru terbarukan. Kalau tidak, terus-menerus kita akan mengalami problem-problem, baik problem ekonomi maupun juga problem lingkungan kan. Sebagaimana kita sudah menandatangani Paris Agreement dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, kita mau menekan emisi karbon dan seterusnya. Baik. Climate change itu hadir kok di Indonesia. Hari ini misalnya, Ya sangat. ini mestinya sudah musim kemarau, masih musim kemarau belum musim udah tapi hujan di mana-mana dan Betul. sebagainya. Ini implikasinya sungguh luar biasa besar bahwa semuanya telah kita alami karena terlebih kita sebagai negara kepulauan yang akan kena betul imbas meteohidrologi dan sebagainya. Baik. Inilah yang harus kita lakukan, segera masuk ke energi baru terbarukan. Kalau Baik. tidak, kita akan terus-menerus mengalami problem-problem yang sangat-sangat krusial. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI sudah Ya. bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional yang tadi sudah berdiskusi banyak bersama dengan kami, dan tadi sudah ada Terima kasih. jurnalis senior Leonard Samosir. Selamat pagi Bapak-bapak dan selamat kembali beraktivitas. Kita akan lanjutkan Selamat perbincangan pagi. kita di lain kesempatan Pak. Terima kasih.